Arthur menyapa Profesor Glory yang sepertinya menjadi kapten di pasukan ini sekarang. Tanpa pikir panjang, Profesor Glory segera memeluk Arthur dengan erat. Dengan lirih, dia mengatakan jika sangat senang bisa melihat Jenderal Arthur Lewin saat ini. Karena mereka kenal lama, maka Arthur meminta Profesor Glory untuk memanggil nama panggilannya saja. Merespon permintaan Arthur, maka Profesor Glory juga melakukan hal yang sama. Dia meminta untuk dipanggil Vanessa saja mulai sekarang. Lalu Arthur meminta laporan situasi terkini di sana. Diketahui Vanessa sekarang memimpin pasukan yang tak terlalu besar. Pasukannya ini berisikan 20 conjurer ahli dan juga 10 augmenter jarak jauh. Sisanya berisikan para penyihir yang cukup hebat dan juga para prajurit biasa. Untuk saat ini Kapten Audit dan juga pasukannya dalam perjalanan ke tempat ini dari kota Mayburn untuk bergabung bersama dengan mereka. Arthur sendiri sebenarnya tak menyangka akan ada sebuah kapal yang berbelok hingga ke selatan seperti ini. Sepertinya di sini Arthur sudah memiliki rencana untuk para Alakria berdebah yang ada di pesisir pantai itu. Tapi Vanessa masih bertanya-tanya jika apakah memang akan berhasil rencana Arthur tersebut nantinya. Bagi Arthur, hasil akhirnya masih belum tentu. Tapi menurutnya, paling tidak mereka bisa memperlambat gerakan musuh. Atau jika beruntung, mereka akan bisa membuat karam kapal-kapal dari musuh. Lalu untuk mencairkan suasana, Vanessa menawarkan alkohol miliknya kepada Arthur. Tentu karena Arthur merasa belum cukup umur, awalnya dia menolak tawaran tersebut. Namun menurut Vanessa, ketika seseorang sudah terjun ke medan perang, mereka bisa dianggap sudah dewasa. Akhirnya diteguklah minuman jahat tersebut dari dalam botol milik Vanessa. Sylvie sempat merasa keheranan, karena di sini Arthur malah merusak konsentrasinya sendiri dengan minuman beralkohol sebelum berperang di sana. Namun Arthur menenangkan Sylvie, karena menurut Arthur satu tegukan saja tak akan berefek apapun kepadanya. Vanessa meminta Arthur untuk berbicara sedikit di hadapan para prajurit dan memberikan semangat pada mereka. Tapi Arthur meminta untuk menunda hal tersebut terlebih dahulu, karena Arthur di sini ingin menikmati waktunya sebentar saja saat berkeliling di camp ini. Sylvie menjadi sangat khawatir sekarang, karena takdir benua ini benar-benar bergantung pada partnernya yang terlihat sangat ceroboh ini. Arthur pun mengendap-endap keluar dari tenda Kapten Glory. Lalu terlihat dengan mudah Arthur berbaur dengan semua prajurit. Di sana Arthur merasa penasaran dengan siapa yang sebelumnya menang antara Cedric dan juga Jonah. Setelah menjelaskan dan memperkenalkan diri satu sama lain, Cedric dan Jonah mengira jika Arthur adalah rekrutan baru. Lalu nampak prajurit lainnya sedang berlatih tanding juga. Sembari menunggu hasil pertandingan itu, terlihatlah keakraban Cedric dan juga Jonah yang saling bercanda satu sama lain di sana. Menyadari hal ini, Arthur pun tahu jika mereka berdua memiliki hubungan yang kelihatannya lebih dari kata akrab. Namun Arthur dikejutkan dengan sapaan kurang sopan dari pemenang latihan sparring sebelumnya. Dia menantang Arthur sebagai rekrutan baru di camp mereka saat ini. Cedric sempat memarahi rekannya itu karena beraninya hanya dengan anak-anak baru saja. Tapi Arthur dengan segera berdiri dan meladeni tantangan prajuritnya itu. Prajurit itu bernama Herrick, dan dia berniat memberikan pengalaman untuk para prajurit-prajurit rekrutan baru seperti Arthur, yang padahal dia tak sadar jika yang dia tantang saat ini adalah jenderalnya sendiri. Dengan licik di saat berjabat tangan, Arthur pun ditarik dengan tiba-tiba. Herrick mengatakan jika pelajaran pertama adalah jangan pernah lengah. Satu pukulan telak pun bersarang pada pipi Arthur di sana. Arthur di sini cukup terkesan dengan minuman Vanessa yang sampai membuat indera Arthur sedikit terpengaruh dan menjadi sedikit tumpul karena mabuk. Harry pun terus mengoceh seakan-akan dia sudah berada di atas angin setelah memberikan satu pukulan telak pada Arthur. Dia maju dengan kekuatan mana yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Namun dengan secepat kilat, kepala Harry pun dicengkram oleh tangan Arthur. Dan dengan segera, pukulan balasan pun diberikan oleh Arthur dengan sangat keras. Terpentallah Harry layaknya bola, dan sampai pada akhirnya dia tersungkur tak berdaya hanya karena satu pukulan dari Arthur. Lalu muncullah wanita dengan membawa sebuah tombak menantang Arthur kembali. Dia awalnya ingin melawan Harry. Namun karena Arthur sudah mengalahkannya, maka dia pun mau tak mau harus melawan Arthur di sana. Arthur awalnya menolak bertarung menggunakan senjata dengan alasan jika senjatanya masih dalam perbaikan di pandai besi. Tapi tiba-tiba prajurit lain memberikan pedangnya pada Arthur di sana. Lalu dengan cepat wanita itu menyerang Arthur saat itu juga. Arthur merasakan jika serangan dari prajuritnya yang satu ini sangatlah semangat. Tusukan-tusukan dari sang prajurit bisa Arthur hindari dengan begitu lincah. Hal ini membuat sang prajurit sadar jika lawannya bukanlah seorang rekrutan baru. Arthur bisa merasakan jika kontrol mana dari prajurit wanita bertombak ini lebih baik jika dibandingkan dengan Herrick sebelumnya. Namun dia benar-benar masih kurang pengalaman. Dengan cepat Arthur menjegal kaki lawannya di sana. Lalu dengan lincah wanita ini pun melakukan gerakan akrobatik menggunakan tombaknya. Karena merasa sudah terpojok, dia meminta semua rekan-rekannya untuk sedikit mundur.
karena dia berniat akan mengurung Arthur di dalam sangkar buatannya. Tentu Arthur mengingatkan prajuritnya itu jika mereka sekarang sedang latihan dan ini bukanlah pertandingan kematian. Namun perkataan Arthur tak digubris sedikit pun oleh sang prajurit. Lalu dia pun menggunakan kemampuan manipulasi mana elemen tanah miliknya. Muncullah sangkar dari tanah yang mengurung Arthur dan juga prajurit itu. Di kehidupan Arthur saat masih menjadi Raja Gri, dia pun menyadari akan beberapa hal. Orang-orang akan menjadi berpuas diri saat memiliki sekutu yang kuat. Para prajurit akan menjadi berharap untuk disuapi kemenangan di saat mereka tahu seseorang dengan gelar Lances ada di antara mereka semua. Hal itu tak akan ada bedanya dengan kehidupan Arthur sebelumnya, yang menyelesaikan peperangan dengan duel para raja. Dan pada akhirnya hal itu akan menjadi tanggung jawab satu orang saja. Masyarakat di benua ini hidup dengan cara terpisah, dan mereka tak memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Namun Arthur tak ingin kehidupannya sekarang seperti kehidupannya yang lalu. Bagi para prajurit-prajurit ini sangat mungkin jika kehadiran seorang Lances juga akan memberikan mereka kepercayaan diri untuk bertarung lebih keras lagi. Hal itulah yang harus terjadi. Dan tak seperti kehidupan Arthur sebelumnya, para petarung harus berfokus untuk membuat kekuatan mereka lebih kuat lagi, daripada harus selalu mengkoreksi kekurangan mereka sendiri. Meski sebenarnya Arthur juga pernah dibutakan dengan hal itu saat memasuki dunia barunya ini. Namun pada akhirnya, Arthur pun disadarkan oleh para Ashura saat berlatih di Ebiotus. Tiba-tiba panci pun dipukul berkali-kali oleh Bu Kepala Koki yang menunjukkan jika makanan mereka sudah siap disantap di sana. Semua orang pun bubar meninggalkan area sparring saat itu juga dan berkumpul untuk makan malam. Di tengah-tengah camp, terlihat semua orang sedang menikmati makanan dan melakukan kekonyolan mereka masing-masing. Mereka semua seakan-akan sedang menghibur diri masing-masing dengan nyanyian, tarian dan juga tawa sebelum mereka bertaruh nyawa setelah ini. Cedric terlihat akrab dengan semua orang. Hal itu dibenarkan oleh Jonah karena Cedric sudah seperti itu sejak kecil. Tapi keluarganya dilanda banyak kesulitan hingga dia harus memprioritaskan saudara-saudaranya terlebih dahulu. Arthur pun di sini paham dan juga tahu jika itu pasti yang membuat gadis kecil itu ikut berperang demi keluarganya. Setelah berbincang sebentar, dengan cepat Arthur menyimpulkan jika Jonah pasti memutuskan menjadi prajurit untuk mengikuti keputusan Cedric. Dan dia bertaruh segenap jiwa untuk melindungi nyawa Cedric, bukan? Dengan malu-malu, Jonah pun mengelak dari kesimpulan Arthur yang memiliki insting yang sangat tajam. Semakin Jonah mengelak, semakin terlihat pula perasaan aslinya terhadap Cedric di sana. Tiba-tiba Cedric pun datang dengan segelas bir. Lalu kehadirannya mengagetkan Arthur dan juga Jonah yang saat ini terlihat sangat akrab di sana. Setelah berbincang dan bercanda bersama, tiba-tiba Bu Kepala Koki menghampiri Arthur yang sedang santai di sana. Dia mengatakan jika sebelumnya sudah melihat pertandingan Arthur. Dan yang paling penting, sang Bu Kepala Koki juga melihat Arthur keluar dari tenda Kapten Glory. Maka dari itu dia pun meminta bantuan Arthur untuk meregangkan otot-ototnya sebentar. Merasa dirinya sudah membuat Bu Koki menjadi kesal di sana. Mau tak mau Arthur pun harus menuruti permintaannya tersebut. Bu Koki ini bernama Astera. Dia memperkenalkan dirinya pada Arthur sambil mengeluarkan sedikit aura mana miliknya di sana. Bersiaplah Bu Astera dan juga Arthur di tempat sparring. Mengetahui jika Arthur memiliki kemampuan yang hebat, Bu Astera pun meminta pada Arthur untuk tak segan-segan dan membuat para prajurit-prajurit ini semangat setelah melihat pertandingan mereka berdua. Dalam sekejap Bu Astera pun sudah maju ke depan dan siap menebas Arthur di sana. Arthur tentu sempat terkejut, namun dia dengan cepat menangkis tebasan kuat dari Bu Astera. Dengan ditangkisnya tebasan dari salah satu teknik andalannya, membuat Bu Astera menjadi yakin jika bocah di hadapannya saat ini bukanlah prajurit biasa saja. Tebasan yang begitu kuat dan juga cepat diarahkan ke arah Arthur. Lalu dengan refleks supernya, Arthur pun dapat menghindari serangan tersebut. Arthur berkata jika dia hanyalah prajurit biasa, yang sama dengan Bu Astera yang mengaku sebagai koki biasa juga. Tebasan Arthur dan juga Bu Astera saling bergantian dilancarkan. Mereka berdua seperti layaknya sedang menari-nari di sana. Diketahui jika Bu Astera adalah seorang guru sebelumnya. Arthur mengira jika Bu Astera mengajar di Akademi Sirus. Namun dengan sangat tegas Bu Astera pun berkata, jika mengapa Arthur bercanda seperti itu. Dia lebih baik menelan pasir 1 galon daripada mengajar di sekolah tersebut. Sambil terus menghindari serangan-serangan yang dilancarkan, Arthur memperkenalkan diri jika dia salah satu murid di Akademi Sirus sebelumnya. Bu Astera di sini merasa sangat muak dengan kearogansian para murid-murid yang ada di Akademi Sirus. Maka dari itu setelah peperangan dengan para elf, dia pun memutuskan untuk mengajar di Akademi Lanceler. Arthur akhirnya paham mengapa Bu Astera sangatlah hebat dalam berpedang. Karena dia adalah seorang guru di sekolah legendaris yang selalu menciptakan prajurit-prajurit elit dari sekolahnya. Seluruh prajurit menyaksikan pertarungan yang sangat luar biasa dari sang Bu Koki melawan prajurit rekrutan baru di sana. Bahkan Jonah menawarkan Cedric untuk melawan orang yang menang dari pertandingan ini. Hal itu tentu ditolak dengan mentah-mentah oleh Cedric tentunya. Arthur penasaran dengan hal apa yang membuat Bu Astera berada di camp ini dan malah menjadi seorang koki dan bukannya seorang kapten.
Bu Astera berkata jika cerita itu akan lebih cocok jika disampaikan dengan beberapa gelas alkohol. Lalu akhirnya Bu Astera meminta Arthur untuk berhenti menahan diri. Sebenarnya Arthur merasa tak enak hati karena mereka belum kenal lama, namun diminta untuk tak menahan diri di sana. Namun di sini Bu Astera ingin menunjukkan pada para prajurit pertarungan yang tak akan pernah dilihat saat berada di sekolahan mereka sebelumnya. Aura yang begitu kuat keluar meluap-luap dari dalam tubuh Bu Astera. Kekuatan itu dapat dirasakan oleh semua orang termasuk Arthur di sana. Merasa terhormat karena Bu Astera sudah repot-repot menunjukkan seluruh kekuatannya, maka Arthur pun mencoba sedikit melepaskan kekuatannya. Dia mengukur sejenak jika apakah 40% kekuatannya sudah cukup untuk menyelesaikan pertarungan ini atau tidak. Lalu aura yang sama kuatnya pun keluar meluap-luap dari dalam tubuh Arthur di sana. Bu Astera sampai keheranan mengapa orang berbakat seperti Arthur bisa berada di Akademi Sirius yang busuk itu. Dia sangat penasaran dengan mengapa Arthur yang malah masuk di Akademi Sihir, sedangkan Arthur memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa seperti ini. Sambil melompat ke arah Arthur, Bu Astera pun tak berniat mengurangi kekuatan tebasannya. Arthur sambil menangkis serangan itu berkata, jika kemampuan pedang saja yang baru dia kuasai saat itu, dan kemampuan sihirnya sangatlah kurang dan perlu diperbaiki di Akademi Sirius. Tebasan-tebasan yang begitu kuat saling beradu. Percikan-percikan api pun berterbangan di mana-mana karena tebasan kuat tersebut. Arthur merasa jika cara bertarung Bu Astera terlihat sangatlah berpengalaman. Lalu dari samping, Jonah dan juga Cedric memperhatikan pertarungan Arthur dan juga Bu Astera. Di sini Cedric menyadari jika Bu Astera bertarung seakan-akan dia sedang mempertaruhkan nyawa. Namun tidak untuk Arthur yang bertarung seperti tak terlalu menghabiskan tenaga. Arthur melihat Bu Astera ingin menerjangnya dari arah depan. Namun dalam sekejap ternyata Bu Astera merubah langkahnya dan berpindah ke belakang Arthur dengan secepat kilat. Menyadari serangan itu berbahaya, Arthur pun menangkis serangan itu dengan tebasan yang begitu kuat. Namun karena kekuatan Arthur terlalu besar, pedang yang dia genggam pun hancur berkeping-keping. Bu Astera sangat terkejut dengan hal yang baru saja dia saksikan. Arthur pun hanya tersenyum dan mengakui kekalahannya di sana. Dan tak lupa Arthur meminta maaf karena ulahnya sampai-sampai dia merusak senjata milik orang lain. Arthur di sini berjanji akan mengganti pedang itu nanti, ungkapnya pada sang prajurit. Lalu muncullah Kapten Glory yang seketika mengagetkan Arthur di sana. Namun Kapten Glory hanya memberikan tepuk tangan pada semua orang tanpa membongkar identitas Arthur di sana. Dia meminta semua orang untuk menikmati malam ini dengan puas sambil dirinya pergi meninggalkan seluruh prajurit di sana. Akhirnya semua orang menikmati makan malam itu dengan penuh sukaria. Candaan, tawa dan juga cerita menghiasi makan malam mereka semua. Bahkan Cedric yang mulai mabuk dengan cerianya menantang setiap orang yang dia temui. Tentu Jonah dengan sigap menahan sahabat kecilnya itu. Dan tentu saja perdebatan pun kembali terjadi antara pasangan kecil itu. Di sisi lain, Arthur terduduk diam di samping api unggun dengan segelas bir di tangannya. Sylvie pun keluar dari persembunyiannya dan berkata jika sepertinya Arthur sangat menikmati sparring tadi. Arthur pun membalas jika dia merasa senang karena sangat jarang-jarang Arthur menemukan partner latih tanding yang sepadan, ungkapnya. Di sini Arthur sangat ingin menjadi prajurit biasa dalam beberapa hari ke depan lagi. Dengan begitu, dia bisa merayakan hal-hal kecil dan bisa menyesuaikan diri dengan prajurit lainnya. Tapi menurut Sylvie, kata-kata normal atau biasa itu kurang cocok bagi Arthur. Meski begitu, Arthur dan juga Sylvie sudah melalui banyak sekali hal. Jadi sebaiknya mereka memang harus mulai merayakan hal-hal kecil sesekali mulai sekarang. Contohnya merayakan dengan kaki sapi yang saat ini berada di hadapan Arthur. Arthur pun tersenyum kecil mengetahui kelicikan yang Sylvie perbuat. Namun sebagai hadiah karena Sylvie sudah menurut mulai awal masuk camp, maka Arthur pun memberikan paha sapi yang sangat lezat itu kepada Sylvie. Bu Astera pun menegur Arthur yang duduk sendirian saja. Bu Astera di sini merasa dirinya yang terlalu mabuk atau memang dia melihat dengan benar di sana, karena dia baru saja melihat Arthur memberikan makan pada jaketnya. Arthur beralasan jika daging itu hanya sengaja Arthur simpan untuk dimakan nanti. Akhirnya mereka berdua pun bersulang untuk merayakan pertarungan luar biasa itu. Di saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba muncullah sang penjaga tenda sebelumnya mencari Arthur dengan sangat tergesa-gesa. Tanpa disengaja, sang penjaga memanggil Arthur dengan gelar jenderalnya. Dia memberitahukan jika Kapten Audir telah tiba, namun Kapten Glory tak ditemukan dimanapun saat ini. Arthur pun berdiri dari tempat duduknya dan akan mencari Kapten Glory di sana. Bu Astera pun kebingungan dengan Arthur yang dipanggil dengan jenderal di sana. Arthur dengan tenang berkata pada Bu Astera, jika sepertinya cerita ini sangat cocok jika diceritakan dengan ditemani beberapa gelas alkohol nanti. Dalam heningnya malam, Arthur berjalan bersama sang penjaga untuk mencari Vanessa. Sang penjaga merasa jika pasti kaptennya itu tak akan pergi jauh dari campnya ini. Singkatnya, Arthur menemukan posisi Vanessa. Lalu Arthur pun berkata pada sang penjaga jika dia saja yang akan menemui Vanessa di sana. Dan untuk Kapten Audir, dia diperintahkan untuk menemui Arthur di pagi hari saja. Ditambah Arthur saat ini terlalu banyak minum alkohol,
maka hal itu akan membuatnya sulit menjamu seorang tamu nanti. Setelah menerima perintah dari Arthur di sana, sang penjaga pun bergegas memberitahukan perintah itu kepada Kapten Audir. Sylvie pun muncul dari balik mantel Arthur, dan dia bertanya jika apakah mereka akan mengganggu waktu Vanessa di sana. Namun Arthur berkata jika tak apa mereka sedikit mengganggu. Lagi pula Arthur di sini juga harus memastikan keadaan bawahannya yang berharga memang baik-baik saja atau tidak. Arthur menyelimuti kakinya dengan sedikit mana angin miliknya, dan dalam sekejap Arthur dapat melompat bagaikan dia saat ini terbang di udara menuju ke tempat Vanessa berada. Vanessa yang duduk termenung di tepi tebing pun menawarkan minumannya pada Arthur. Awalnya di sini Arthur ingin menolak dan dia menasehati Vanessa di sana. Tapi wajah Arthur terlihat sudah mabuk dan hal itu sekaligus mematahkan nasihat Arthur sendiri saat itu. Maka mau tak mau Arthur pun meneguk cairan jahat itu lagi. Arthur pun duduk di samping Vanessa yang sedang mengamati lautan yang sangat indah di sana. Dalam keheningan itu Vanessa bertanya pada Arthur jika apakah kira-kira mereka bisa memenangkan peperangan ini. Arthur tak yakin jika mereka bisa atau tidak untuk menang. Namun yang pasti Arthur akan mengerahkan segala hal yang dia bisa untuk mereka semua. Vanessa di sini merasa meski umur Arthur setengah dari umurnya saat ini, namun hati Vanessa selalu bisa tenang setelah mendengar perkataan Arthur. Seolah-olah Arthur memang benar-benar bisa mewujudkan hal tersebut. Arthur berkata jika dia sudah pernah mengecewakan banyak orang dahulu, maka dari itu dia tak berniat untuk mengulanginya kembali. Vanessa pun mengerti maksud Arthur dan kemungkinan itu insiden saat di Akademi Sirius sebelumnya. Kerusakan di mana-mana terjadi, gedung-gedung di sana pun hancur dan juga terbakar. Mayat-mayat dari para korban berserakan di mana-mana. Arthur pun meminta pada Vanessa untuk menceritakan apa saja yang sudah terjadi dan juga apa saja yang tersisa dari Sirius selama dia dibawa pergi ke penjara. Arthur bertanya hal itu karena Tessia tak bisa mengingat banyak kejadian tersebut. Curtis dan juga Catelyn bertingkah seperti tak terjadi apa-apa. Seakan-akan mereka tak bisa menerima hal seperti itu telah terjadi. Vanessa mencoba menenangkan Arthur karena ibarat kata nasi sudah menjadi bubur. Memberitahukan Arthur kebenarannya akan membuat Arthur semakin merasakan sakit. Namun Arthur tetap bersikeras dan meminta Vanessa untuk menceritakan segala hal yang dia ketahui. Arthur sebenarnya ingin bertanya dari dulu, namun dia selalu membuat alasan untuk tak menanyakan kepada siapapun. Waktu itu Vanessa menyaksikan kengerian terjadi di mana-mana. Banyak sekali korban berjatuhan dan juga banyak sekali kerusakan bangunan yang terjadi waktu itu. Di komite kedisiplinan sendiri yang pertama kali ditemukan tewas adalah Doradrea. Lalu Theodore juga ditemukan dengan luka yang sangat parah, lalu sampai pada akhirnya dia tak bisa bertahan hidup. Padahal saat itu Theo sudah mendapatkan bantuan dari para emiter yang dikirimkan oleh guild petualang. Namun hal itu tetap saja tak bisa menyelamatkan Theo kala itu. Lalu di saat Arthur pertama kali tiba, dia mengingat jika keadaan Claire sudah sangat memprihatinkan. Maka dari itu, Arthur pun menanyakan keadaan Ferry dan juga Claire pada Vanessa. Arthur sangat penasaran tentang apakah mereka berdua berhasil bertahan hidup atau tidak. Menurut penjelasan Vanessa, jika Ferry terluka sangat parah, namun dia masih bisa berhasil pulang dengan selamat. Dan untuk keluarga Blackheart, seperti biasa mereka selalu menutup diri dari pihak luar. Namun Vanessa diberitahu jika Claire masihlah hidup saat ini, meski dia tak tahu bagaimana kondisi kesehatan Claire sekarang. Arthur pun sedikit lega setelah mendengarkan penjelasan Vanessa di sana, karena setidaknya mereka berdua masih selamat dari kematian. Lalu Vanessa melanjutkan, jika si Kay Creston adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan Rhaenys dari Fritra. Namun sayangnya Kay berhasil kabur dan menghilang bersama dengan orang-orang berjubah yang juga telah menculik Elia. Meski ada beberapa pengkhianat yang lain tertangkap, hal itu tak bisa membuat amarah Arthur mereda saat ini. Setelah mendengarkan semua penjelasan Vanessa, hal itu membuat Arthur mendapatkan kesempatan untuk melakukan sebuah renungan. Seringkali dirinya melupakan ingatan masa lalunya, dan seiring dengan itu, masa lalu Arthur sebagai Grey pun terasa makin kurang melekat dalam dirinya. Hal itu membentuknya menjadi seseorang yang memang diinginkan oleh Arthur di dunia ini. Tapi untuk sekarang Arthur ingin benar-benar menjadi Grey di masa lalu, menjadi seseorang yang sangat dingin dan juga sangat rasional. Orang yang mampu menekan emosi pribadi agar tak ada satupun kelemahan yang bisa digunakan terhadap Arthur. Arthur penasaran dengan berapa banyak orang yang dia kenal atau bahkan yang dia temui hari ini. Mereka akan berakhir tewas dan tak akan bisa Arthur selamatkan. Dan kira-kira berapa banyak orang yang nantinya mampu bertahan hidup dari perang besar ini. Dengan bijak Vanessa menasehati Arthur jika Arthur tak akan bisa menyelamatkan seluruh orang. Tapi kehadiran Arthur saja sudah bisa membuat sebuah perbedaan tersendiri. Vanessa memang tak lama mengajar di Akademi Sirius, namun dia juga mengetahui betapa kuatnya orang-orang yang ada di sana. Mereka saat ini sedang berusaha membangun kembali. Dan seandainya tak ada dirimu Arthur, maka saat ini tak akan ada yang tersisa untuk dibangun oleh Akademi Sirius. Pada intinya kau sudah menyelamatkan Akademi Sirius Arthur.
Vanessa justru malu dengan dirinya sendiri saat dirinya mengecewakan Arthur. Di saat insiden Windows Script, Arthur terjatuh ke dalam jurang. Vanessa tak bisa berbuat apa-apa saat itu untuk menolong Arthur. Bahkan dirinya berpikir jika Arthur tak akan bisa selamat dari jurang itu. Tapi pada akhirnya dengan hebatnya kau bisa kembali hidup-hidup Arthur. Vanessa merasa jika dia sekarang harus menjadi lebih kuat. Dan dia harus bisa melindungi para prajuritnya sebagai seorang kapten dalam perang ini. Namun dirinya saat ini juga merasakan ketakutan. Hal itulah yang dikatakan oleh Vanessa kepada Arthur dengan mata yang sangat berkaca-kaca di sana. Mengetahui Vanessa membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, lalu Arthur pun meminta Sylvie untuk berpatroli dan menjaga area sekitar supaya aman. Berubahlah Sylvie ke bentuk aslinya dan terbang berkeliling area sekitar. Bangkitlah Arthur dari duduknya, lalu segera dia mengajak Vanessa untuk menikmati malam panjang ini bersama-sama dengan para prajurit yang sedang berpesta. Di pagi harinya nampak Vanessa membangunkan Arthur yang memang sangatlah sulit untuk dibangunkan. Bahkan Arthur mengancam jika sebagai atasan Vanessa, dia memerintahkannya untuk menutup kembali selimut Arthur dan membiarkannya tidur sebentar saja. Namun di sini Vanessa malah memberikan beberapa gulungan laporan yang harus Arthur segera pelajari sebelum bertemu dengan Kapten Audir setelah ini. Dengan sedikit paksaan dari Vanessa, mau tak mau Arthur pun harus segera mencuci mukanya dan segera membaca gulungan-gulungan laporan itu. Lalu dari belakang tiba-tiba hawa yang begitu mengerikan pun dirasakan oleh Arthur. Itu ternyata adalah Sylvie dengan bentuk naganya. Seketika terkejutlah Arthur karena memang nyawanya belum terkumpul 100% ke dalam tubuhnya. Di sini kepala Arthur masih sangatlah pusing. Dan karena melihat Arthur masih kebingungan, maka Sylvie pun menjelaskan seluruh kekonyolan Arthur semalam. Karena saat itu Arthur terlalu mabuk, Sylvie pun sampai bersusah payah untuk menutupi seluruh tindakan konyol Arthur dari hadapan para prajurit-prajuritnya. Lalu Sylvie juga melaporkan jika di sekitar pesisir bagian barat tak kelihatan sama sekali kapal perang di sana. Namun di sana terdapat kabut yang cukup tebal. Sebenarnya Sylvie ingin terbang lebih jauh lagi. Namun Sylvie khawatir jika nanti dia malah ketahuan oleh musuh. Lalu singkatnya setelah bersiap-siap, nampaklah Arthur berangkat untuk rapat strategi dengan Kapten Vanessa dan juga Kapten Audir. Saat di perjalanan nampaklah sikap semua orang berubah terhadap Arthur di sana. Seperti contohnya Cedric dan juga Jonah yang memberikan hormat pada Arthur saat itu. Di dalam tenda terlihat Vanessa dan juga Audir sedikit berdebat. Hal itu karena nampak Audir sedikit kesal dengan Arthur yang tak kunjung tiba di sana. Akhirnya Arthur pun tiba di sana dan Vanessa segera memperkenalkan mereka berdua. Saat berjabat tangan, Arthur pun dengan ramah menyapa Kapten Audir. Namun Audir di sini terlihat hanya basa-basi saja dan sepertinya mengabaikan Arthur di sana. Kapten Audir di sini bersikeras meminta penggabungan pasukan karena mereka sudah membuat camp yang tak jauh dari tebing area sekitar tempat ini. Hal itu dilakukan supaya pasukan mereka semua bisa lebih mengakrabkan diri. Vanessa di sini setuju dengan keinginan Audir. Namun dia juga mengingat saran Arthur ketika dia memiliki rencana sebelumnya. Rencana itu adalah untuk membagi pasukan supaya mudah diarahkan dan tak terlihat di satu titik saja. Tapi Audir memiliki pemikiran lain, yaitu dia ingin membariskan prajurit mereka secara bersama-sama dan menerima serangan dari pesisir bersama pula. Hal itu dirasa lebih baik menurutnya ketimbang membagi pasukan seperti perintah Arthur di sana. Vanessa berusaha memperjelas di sini jika kuasa jenderal mereka itu berasal dari Komandan Varian dan dia sekarang dipercaya untuk mengawasi divisi mereka berdua saat ini. Dengan nada yang cukup kurang ajar, Audir pun berkata jika Jenderal Lewin bertanggung jawab sebagai seorang Lancers yang agung. Tugasnya adalah memastikan divisi mereka telah siap atau belum untuk bertarung. Tapi meski seorang Lancers, dia seharusnya sadar jika merekalah sebagai kapten yang paling mengetahui tentang divisi mereka sendiri. Dalam hati Sylvie sebenarnya dia sangat ingin sekali menampar muka bajingan itu. Namun hal itu dihentikan oleh Arthur karena sepertinya kehadiran Arthur sudah tak dibutuhkan lagi di sana. Arthur pun pamit untuk mengambil makanan terlebih dahulu karena dia merasa sangat lapar. Vanessa menanyakan pendapat Arthur jika keputusan seperti apa yang seharusnya mereka ambil saat ini. Menurut Arthur jika memang mereka ingin menerima saran darinya, sangatlah tak bijak mengalokasikan 100% pasukan pada satu posisi saja. Dengan sangat angkuh Audir mencoba mensanggah pendapat Arthur di sana. Karena menurutnya dari mana lagi musuh akan menyerang mereka selain dari pesisir pantai. Arthur yang mulai hilang kesabaran pun berkata dengan sangat dingin. Jika dia sudah berusaha untuk sopan dari awal. Seperti yang sudah mereka tahu, jika Komandan Varian memintanya berada di tempat ini untuk mempersiapkan skenario terburuk. Jadi hal itulah pendapat yang berasal dari sudut pandang Arthur. Namun, sambil mengeluarkan aura yang sangat mencekam, Arthur pun mengatakan satu hal untuk Audir di sana. Arthur menyarankan Audir bisa membedakan sikap acuh tak acuhnya sedari awal dengan gagasan yang salah arah dari Audir. Karena hal itu sepertinya membuat Audir berpikir jika dirinya saat ini sedang memegang kendali. Mata tajam Arthur seakan-akan menusuk jantung Audir dan seketika membuat Audir menjadi ciut dan menuruti perintah Arthur.
Arthur sedari awal memang tak berniat mencampuri keputusan dari para kapten. Maka dari itu dia menyerahkan bagian ini pada mereka berdua. Namun setelah Arthur keluar dari tenda, hal yang begitu mengejutkan pun terjadi. Seluruh prajurit yang ada di sana pun menyaksikan jika dari atas terlihat sebuah potongan tangan dengan pedang rusak digenggamnya telah terpotong di sana. Dengan lantang, Arthur pun memerintahkan seluruh pasukan untuk segera bersiap bertempur saat itu juga. Melihat zirah yang digunakan dari potongan lengan itu, Arthur menyadari jika itu pasti dari salah satu prajurit yang dipimpin oleh Kapten Audir. Audir dengan gegabah terlihat ingin bergegas ke tempat para prajuritnya berada. Namun hal itu dihentikan oleh Arthur, karena jika saja Audir sampai terbunuh di perjalanan, maka para bawahan Audir malah berada di situasi yang lebih berbahaya lagi nanti di sana. Audir merasa saran Arthur sangatlah konyol dengan membiarkan prajurit bertarung tanpa pimpinan mereka. Namun Arthur menyarankan sarannya lebih masuk akal di sana, jika lebih baik maju bersama dengan seluruh pasukan yang Kapten Glory pimpin saat ini, daripada maju dengan gegabah sendirian yang berpotensi mengancam nyawa Audir tentunya. Dengan sangat kesal, Audir pun terlihat menuruti perintah Arthur di sana. Meski kesal, namun Arthur mengetahui jika saat ini bukan waktunya bermain pahlawan-pahlawanan. Daripada menjadi satu kelompok besar saat menuju tempat tujuan, divisi yang dipimpin Vanessa dipecah menjadi beberapa unit dan setiap unit terdiri dari beberapa prajurit, augmenter, pemanah, dan juga conjurer. Augmenter akan berada di bagian sayap dan menjaga para conjurer dan juga pemanah. Prajurit yang berada di depan adalah tameng untuk menahan dampak serangan terbesar, dan kepala dari sebuah unit pasukan akan ditempatkan di belakang para prajurit lalu bertugas memberikan perintah dan melindungi para conjurer. Sekalipun mereka saat ini berada di dekat perbatasan Dark, kecil kemungkinan ini ulah dari serangan para abis. Bisa jadi ini adalah ulah dari para kelompok radikal yang menentang peperangan dengan para Alakrea. Tapi insting Arthur merasakan ada hal lain yang terjadi di tempat ini. Sebelum pergi, Arthur memastikan keadaan Bu Astera yang tak ikut ke medan perang. Dia dan beberapa augmenter ditugaskan berjaga di camp tersebut. Bu Astera meminta Arthur untuk tetap berhati-hati. Lalu akhirnya berangkatlah Arthur di sana. Dia meminta Sylvie untuk segera bersiap dan juga waspada. Awalnya Sylvie ragu untuk berubah ke wujud aslinya karena terlalu cepat dan juga saat ini mereka berada di ruang terbuka. Namun mau tak mau, Arthur harus mengetahui situasi medan pertempuran secepat mungkin. Arthur meminta Sylvie untuk terbang menjaga jarak supaya tak diketahui oleh musuh. Semua orang melihat Arthur meluncur ke medan pertempuran dengan menunggangi sosok mitos yang begitu gagah di sana. Arthur dan Sylvie terbang menembus awan saat itu juga. Sebelum memasuki medan pertempuran, Sylvie akan menyampaikan hal yang sangat penting. Jika Sylvie memiliki beberapa batasan untuk membantu Arthur dalam pertempuran. Dengan proses awakening yang dijalaninya atas perintah kakeknya yaitu Lord Indra, Sylvie pun harus menunggu hingga kekuatan Aidernya sepenuhnya terbangun dan berada di bawah kendalinya. Maka dari itu selama Aider miliknya belum penuh, bantuannya akan sangat terbatas. Sylvie meminta maaf karena baru memberitahu Arthur dan dia tak memberitahukan hal ini lebih awal. Namun di sini Arthur juga mengerti jika pasti Sylvie menjalani latihan yang sangat berat dengan syarat-syarat yang sudah diberikan. Maka dari itu mau tak mau Arthur harus mengerti kondisi Sylvie saat ini. Lalu terlihatlah seluruh pasukan sedang bertempur dengan para makhluk-makhluk keji di bawah sana. Sebagai seseorang yang pernah melihat kejutan di medan perang, Arthur menyimpulkan jika hal ini adalah sebuah kesalahan dalam perhitungan yang sangatlah parah. Arthur merasa kebingungan karena dia benar-benar tak menyangka jika para bajingan-bajingan Alakria bisa menyerang tempat ini tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan di area pesisir pantai, tak terdapat kapal satupun saat Sylvie memeriksanya. Arthur meminta Sylvie untuk terbang lebih tinggi lagi. Hal itu dilakukan supaya mereka tetap tersembunyi dan dapat mengikuti jejak dari para Alakria. Dia ingin tahu dari mana sebenarnya mereka datang, karena Arthur sampai-sampai tak bisa mendeteksi kehadiran mereka di sana. Akhirnya Arthur pun ingin membagi tugas dengan dirinya yang akan maju ke medan pertempuran dan Sylvie mencari sumber jejak dari para Alakria. Sylvie mengkhawatirkan keadaan Arthur karena jarak mereka akan semakin menjauh. Hal itu tentu membuat Sylvie tak bisa membantu pertarungan Arthur. Namun mau tak mau Arthur harus ikut dalam perang ini karena menurut feeling Arthur, meski dengan seluruh pasukan yang dipimpin oleh Vanessa sekalipun, pertempuran ini tak akan membuahkan kemenangan kecuali Arthur ikut terjun dalam pertempuran ini. Jika memang benar seperti dugaan Arthur, maka perang ini tak akan sesederhana seperti mereka melawan para Alakria saja. Hanya Sylvie yang bisa terbang ke sumber munculnya para musuh dan kembali ke tempat ini dengan cepat. Maka Sylvie pun akhirnya menyetujui rencana Arthur itu. Namun di saat dirinya merasakan Arthur berada dalam bahaya, Sylvie akan membawa Arthur entah saat itu Arthur sadar ataupun tidak. Lalu akhirnya berpisahlah jalan Arthur dan juga Sylvie untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Di medan pertempuran nampaklah Kapten Glory sangat sibuk mengarahkan semua pasukan untuk bertarung sesuai dengan rencananya. Tiba-tiba muncullah sosok di belakang Kapten Glory.
Dengan cepat sang kapten pun mencoba menebas sosok misterius itu dengan kedua pedangnya. Namun ternyata sosok tersebut adalah Arthur yang akan turut serta di medan pertempuran. Setelah menjelaskan rencananya dan juga Sylvie pada Vanessa, Arthur pun terlihat memang sudah bersiap untuk membantai para bajingan-bajingan dari Alakria di sana. Perasaan yang begitu tak mengenakan di dalam dadanya semakin terasa memburuk. Dan untuk suatu alasan yang aneh, Arthur berasumsi jika musuh seperti Fitra adalah perwujudan dari monster yang sangat biadab. Mereka bertarung dengan monster-monster mengerikan yang sudah dikendalikan seperti hewan peliharaannya. Cairan merah pun berserakan dan banyak mayat-mayat berjatuhan di hadapan Arthur saat ini. Memang mereka sebenarnya tak jauh berbeda dengan prajurit di Chaten. Yang membedakan mereka hanyalah warna abu-abu tua dan juga merah yang melekat menghiasi diri mereka di sana. Dengan cepat salah satu musuh menyerang Arthur menggunakan cakar yang begitu tajam. Arthur di sini cukup terkesan dengan perapalan mantra dari musuhnya yang sangat cepat. Dengan pedang yang berserakan di area sekitarnya, Arthur pun menebas musuh tersebut dengan cukup kuat. Setelah tebasan Arthur dan juga cakar tajam dari sang musuh saling berbenturan, Arthur menyadari jika musuhnya saat ini berada di ranah inti mana Silvercore. Seakan-akan tak ingin memberikan nafas pada sang musuh, Arthur pun bergerak dengan sangat cepat mendekati musuhnya. Lalu dengan sangat kuat, Arthur pun menebas musuhnya itu di sana. Namun mata Arthur terlihat terkejut karena ternyata tebasannya dapat ditangkis oleh sebuah barrier transparan. Arthur tahu jika barrier ini bukanlah mantra asli milik si musuh yang ada di hadapannya. Dan setelah memeriksa dengan mata tajamnya, Arthur pun menemukan sosok musuh lainnya yang telah merapalkan mantra barrier tersebut. Arthur baru pertama kali melihat ada seorang penyihir yang dapat merapalkan mantra barrier dengan begitu efisien. Merasa jika sang perapal mantra barrier ini akan sangat merepotkan, Arthur pun melesat cepat ke arah sang penyihir barrier dan mengabaikan si cakar di sana. Namun sang musuh tak berdiam diri saja. Barrier berlapis pun diciptakan untuk menghadang serangan Arthur. Dan di saat yang bersamaan dari belakang Arthur terlihat musuh yang diabaikan Arthur sebelumnya menyerang dengan sekuat tenaga menggunakan cakar tajamnya. Arthur dengan cerdik memanipulasi tanah di sekitarnya hingga dengan telak mengenai perut musuhnya itu. Arthur merasa ada yang aneh dengan prajurit musuh. Karena musuhnya bertarung layaknya seorang augmenter yang sangat berpengalaman. Namun tubuh mereka seperti tak dilindungi dengan mana. Arthur sangat penasaran dengan cara mereka bertarung. Karena cara mereka tersebut sangat tak masuk di akal Arthur. Lalu Arthur merasakan beberapa keanehan kembali di sana. Menurut insting tajamnya, pasukan di Chaten tak bisa melihat pertarungan Arthur. Seakan-akan mereka semua tak bisa melihat pertarungan Arthur yang seperti sedang terisolasi. Arthur menebak jika sepertinya sedang ada sihir ilusi yang menutupi area pertarungannya sekarang. Nampaklah musuh yang terluka karena serangan Arthur meminta sebuah pelindung sekaligus penguatan tubuh total pada rekan supportnya. Melihat cara bertarung musuh yang sangat asing membuat Arthur mau tak mau harus menggali informasi lebih banyak lagi untuk keuntungan pihak di Chaten. Namun para augmenter musuh sangat terkoordinasi dengan sangat baik. Meski kemampuan mereka tentu tak sebanding dengan Kodri, ungkap Arthur di sana. Tebasan-tebasan yang begitu cepat dan juga sangat kuat dapat dihindari dengan mudah oleh Arthur saat itu. Arthur terus berusaha menggali informasi di saat dirinya meladeni serangan-serangan dari musuhnya. Lalu sampai pada akhirnya Arthur dapat mengecoh sang musuh dengan bergerak secepat kilat ke belakang. Dan setelah itu Arthur melumpuhkan musuhnya tersebut. Namun sebelum Arthur melakukan serangan tipuan itu, dia cukup terkesan dengan sang support. Karena dia bisa menahan serangan pertama Arthur dengan menggunakan barrier yang dia ciptakan. Arthur segera ingin mengakhiri gangguan dari sang support musuh di sana. Namun dari arah lain nampaklah tembakan bola api yang cukup kuat menghantam ke arah Arthur. Dengan tarian pedang yang begitu cepat, Arthur pun dapat menangkis semua serangan bola api tersebut. Arthur pun di sini mendeteksi jika ada musuh lagi yang terlihat sangat merepotkan di sana. Arthur dengan cepat melemparkan pedangnya yang sudah diselimuti dengan sedikit mana. Namun kembali lagi sang support musuh menciptakan sebuah barrier untuk melindungi rekannya. Dari belakang nampaklah beberapa augmenter petarung siap mengepung Arthur di sana. Merasa sudah cukup untuk bermain-mainnya dan ditambah tak akan ada yang bisa melihat pertarungan Arthur di sana. Membuatnya bisa dengan bebas mengeluarkan sedikit kemampuannya dan dia tak perlu terlalu menahan diri lagi. Aura petir hitam keungu-unguan pun menyelimuti seluruh tubuh Arthur. Dengan Beast Wheel yang Arthur aktifkan, membuatnya bisa melihat esensi-esensi yang tak dapat dilihat oleh manusia biasa lainnya. Arthur di sini akhirnya bisa mengetahui siapa yang telah menggunakan ilusi dan juga siapa yang hanya mampu bertarung saja tanpa kemampuan sihir. Pada intinya setelah Arthur menganalisa seluruh informasi yang sudah dia dapatkan, Arthur mulai mengetahui cara unit dari para Alakria beroperasi. Puluhan musuh pun mencoba menyerang Arthur bersamaan. Lalu tak lupa juga sang penyihir jarak jauh menembakkan api yang sangat kuat ke arah Arthur di sana. Dengan cepat Arthur melemparkan tubuh dari sang petarung ke arah bola api tersebut. Lalu Arthur melumpuhkan semua musuh yang menyerangnya dengan begitu mudah di sana. Hal itu karena Arthur memang sudah tahu formasi dari unit Alakria bekerja. Dengan menggunakan Rimhild miliknya, semua menjadi lebih mudah untuk Arthur mengerti. Serangan kilatan petir hitam milik Arthur dengan sangat mudah menghabisi seluruh musuh yang sebelumnya terlihat cukup merepotkan. Bahkan barrier-barrier yang sebelumnya menghalangi seluruh tebasan Arthur,
bisa dengan sangat mudah dihancurkan layaknya sebuah kaca rapuh oleh Arthur di sana. Tak terasa pertempuran ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 jam lamanya. Aroma asap tak lagi bisa menutupi bau tajam dari darah dan juga daging yang terbakar. Akhirnya Arthur mengeluarkan pedang balatsnya, dan dia segera mengeliminasi musuh-musuh yang dia lihat. Tentu dengan jumlah penyihir musuh yang lebih banyak, membuat kondisi menjadi tak menguntungkan bagi pihak Dijaten. Dan di sini Arthur menyadari, jika seluruh teknik bertarung para Alakria tak bisa dibongkar hanya dalam 1 kali pertempuran saja. Menggunakan pengetahuan yang selama ini sudah Arthur pelajari, tubuhnya seakan-akan bisa bergerak sendiri melintasi medan pertempuran. Tugas Arthur saat ini hanya membunuh mereka semua yang menghalangi jalannya. Selama proses itu berlangsung, tak ada satupun kata yang terucap darinya. Hanya terdengar suara-suara di sekitar yang berubah menjadi tangisan primitif dan juga teriakan yang sangat buas. Mungkin jika saja manusia bertarung dengan sebuah ucapan dan bukan dengan senjata, pertempuran akan berhenti menumpahkan darah. Tetapi di saat manusia memiliki sebuah senjata, kata-kata menjadi tak lagi berarti, dan roda kematian akan terus berputar. Nampaklah sebuah tragedi yang sangat memilukan mulai terjadi. Satu musuh pun sudah siap menebas kepala Sedri di sana.